Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel saya Api Lebih Pulungan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur pengolahan sistem operasi pada Unix. Pertama-tama, apa itu Unix? Unix adalah sistem operasi yang kuat dan stabil yang dikenal karena fleksibilitasnya dan digunakan di berbagai lingkungan komputasi, dan ini memiliki struktur pengolahan sistem operasi pada Unix. Ini struktur pengolahan sistem operasi pada Unix. Ada 7 macam. Yang pertama yaitu kernel, yang kedua shell, yang ketiga file system, yang keempat utilities, yang keempat library, yang keenam device driver, dan yang ketujuh network protocol. Oke, masuk kita yang ke pertama yaitu yang tadi kernel. Kernel merupakan inti dari sistem operasi Unix yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengontrol semua sumber daya sistem seperti memori, CPU, dan perangkat input atau output. Masuk yang kedua yaitu tadi shell. Shell pada Unix adalah antarmuka pengguna pada sistem operasi Unix yang memungkinkan penggunaan berinteraksi dengan sistem operasi melalui perintah-perintah yang diberikan melalui terminal. Shell pada Unix dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dasar seperti cd, is, mkdir, rm, cv, mv, cat, grep, cmod, ps, kill, top, ssh, scp, dan tar. Selain itu, shell pada Unix juga dapat digunakan untuk MI. Oke, masuk kita yang ketiga yaitu file system. File system merupakan struktur hierarkis yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur file dan direktori pada sistem operasi Unix. Masuk yang keempat yaitu tadi utilities. Utilities merupakan kumpulan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada sistem operasi Unix seperti mengolah file, menjalankan program, dan mengatur jaringan. Beberapa perintah dasar yang digunakan pada Unix adalah bagian dari utilities seperti cd, is, mkdir, rm, cv, mv, cat, grep, cvmod, ps, kill, top, dan tar. Masuk yang kelima yaitu library. Library merupakan kumpulan kode program yang dapat digunakan oleh program lain pada sistem operasi Unix. Masuk yang keenam yaitu device drivers. Device drivers pada sistem operasi Unix adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengontrol perangkat keras pada sistem operasi Unix. Device driver bertindak sebagai penerjemah antara perangkat keras dan program atau sistem operasi yang menggunakan device driver pada Unix biasanya berkomunikasi dengan perangkat keras melalui subsistem komunikasi atau bus komputer yang terhubung dengan perangkat keras tersebut. Masuk yang terakhir yaitu network protocol. Network protocol merupakan kumpulan protokol yang digunakan untuk mengatur komunikasi antara sistem operasi Unix dengan sistem lain melalui jaringan. Baiklah, kita masuk ke sekarang pengolahan sistem operasi Unix. Di dalam pengolahan sistem operasi Unix ada 9 macam. Yang pertama yaitu proses, yang kedua sistem berkas, yang ketiga memori, yang keempat pengolahan penggunaan dan grup, yang kelima jaringan, yang keenam shell programming, yang ketujuh programan sistem, yang ke-8 perangkat masukan atau keluaran, yang ke-9 keamanan sistem. Baik, kita masuk yang ke pertama yaitu proses. Di dalam proses ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama pengertian dan siklus hidup proses. Di sini proses adalah program yang sedang berjalan di sistem. Siklus hidup proses melibatkan pembuatan, eksekusi, dan terminasi proses. Lanjut, komunikasi antar proses. Proses dapat berkomunikasi melalui mekanisme seperti shared memory, machine passing, dan pipes untuk berbagai data atau menjalankan tugas bersama. Lanjut, kontrol proses dan manajemen sumber daya. Di sini sistem operasi Unix mengolah proses dengan memberikan prioritas, mengalokasikan sumber daya, dan mengendalikan eksekusi proses. Lanjut, kita yang kedua yaitu sistem berkas. Di dalam sistem berkas ini ada 2 bagian. Yang pertama yaitu struktur sistem berkas Unix. Unix memiliki struktur hierarki untuk sistem berkasnya dengan direktori sebagai wadah untuk berkas dan subsektorinya. Lanjut, kita ke perintah-perintah dasar untuk bekerja dengan berkas. Perintah seperti is, cp, mv, dan rm digunakan untuk melihat, menyalin,
dan memindahkan ataupun menghapus berkas. Hak akses dan keamanan berkas Unix menggunakan sistem hak akses dengan triplet pemilik grup dan lainnya untuk mengontrol akses ke berkas. Lanjut kita yang ketiga yaitu memori. Di dalam memori ini ada dua macam, yaitu manajemen memori Unix. Unix mengatur memori dengan memanfaatkan paging dan swapping untuk mengoptimalkan penggunaan memori fisik. Lanjut virtual memory dan paging. Virtual memory memungkinkan untuk menggunakan lebih banyak memori daripada yang tersedia fisik dengan paging sebagai mekanisme utama. Lanjut kita yang keempat yaitu pengolahan penggunaan dan grup. Di sini di dalam pengolahan penggunaan grup ada dua macam, yaitu manajemen penggunaan dan grup, dan yang kedua hak akses penggunaan grup. Yang pertama yaitu Unix memiliki perintah seperti usered dan grouppad untuk menambahkan penggunaan dan grup. Lanjut, yang kedua yaitu tadi hak akses ditetapkan menggunakan perintah chmod dan son untuk mengontrol siapa yang dapat membaca, menulis, atau mengeksekusi berkas. Lanjut kita masuk yang kelima yaitu jaringan. Dalam jaringan ini ada dua, yaitu konsep jaringan dalam sistem operasi Unix dan perintah-perintah untuk mengolah jaringan. Di dalam konsep jaringan dalam sistem operasi Unix mendukung konsep jaringan dengan protokol seperti TCP atau IP. Perintah inconfig dan ping digunakan untuk mengolah dan menguji jaringan. Lanjut, tadi masuk yang ke perintah-perintah untuk mengolah jaringan. Perintah seperti if, coding, crowd, dan restart membantu dalam konfigurasi dan pemantauan jaringan. Masuk yang keenam yaitu shell programming. Di dalam shell programming ada dua, yaitu script hell dan pengutamaan tugas. Di sini untuk mengoptimasikan tugas dan eksekusi perintah. Di dalam programming shell dengan bash, di sini membuat script untuk mengoptimalisasi serangkaian perintah atau tugas. Masuk yang ketujuh yaitu pemrograman sistem. Di dalam pemrograman sistem ini ada dua bagian. Yang pertama yaitu pengembangan perangkat lunak pada tingkat sistem. Program sistem di Unix melibatkan pengembangan perangkat lunak yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras atau sistem operasi. Lanjut ke pustaka sistem Unix. Pustaka sistem seperti libc menyediakan fungsi-fungsi dasar untuk pemrograman sistem. Masuk yang ke-8 yaitu perangkat masukan atau keluaran. Pengolahan perangkat atau I/O. Unix menggunakan sistem berkas untuk memperlakukan perangkat atau I/O sebagai berkas dan perintah seperti dd untuk mengolah aliran data. Lanjut, yang terakhir yaitu sistem file khusus. Di dalam sistem file khusus ini, perangkat keras dan sistem file khusus diakses melalui berkas directory atau dev. Masuk kita yang ke-9 yaitu keamanan sistem. Di keamanan sistem ini ada dua tahapan, yaitu pertama yaitu proteksi dan enkripsi data, dan yang kedua yaitu audit dan logging keamanan. Masuk kita yang pertama tadi yaitu proteksi dan enkripsi data. Unix menggunakan hak akses dan enkripsi untuk melindungi data sensitif dari akses akses yang tidak sah. Lanjut, yang kedua yaitu audit dan logging keamanan. Maksud di sini membantu dalam melacak aktivitas sistem dan mendeteksi potensi keamanan. Cukup sekianlah penjelasan dari saya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.